Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Febri ya? Iya Bu. Oh iya. Silahkan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya gimana kabarnya Repli? Alhamdulillah. Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Baik ya? Iya. Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Ini tumben hari ini ke ruang BK. Oh, Ada yang mau disampaikan? Ya sih Bu, ada sedikit permasalahan yang Repli rasain. Oh gitu, mau konseling individu maksudnya Iya. ya. Datang ke ruang BK, Masya Allah, hebat sekali Repli. Bu, terima kasih. Berani ya datang ke ruang Iya, Bu. BK tanpa permintaan, dengan sukarela ya. Iya Bu. Ya, baik kalau kayak gitu sebelum kita konseling individu, kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Repli datang ke ruang BK tanpa paksaan ke sini. Betul Bu. Dengan penuh kesadaran sendiri ya. Betul. Oke, duduknya udah nyaman? Silahkan Alhamdulillah. yang nyaman dulu, cari posisi yang enak. Udah minum? Sudah. Udah. Masih perlu minum? Perlu sih. Oke, silahkan diminum dulu. Terima kasih Bu. Iya, silahkan. Oke. Udah posisi udah nyaman ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Repli datang ke ruang BK kan mau konseling individu. Betul. Udah tahu belum konseling individu itu kayak gimana? Belum tahu sih Bu. Belum tahu ya? Iya. Oke, Ibu boleh kasih tahu dulu? Boleh. Oke, konseling individu itu salah satu bantuan dari konselor ke konseli. Nah, ini Ibu tuh sebagai konselornya, Repli sebagai Konseling. konselinya. Ada proses bantuan pemberitahuan informasi dari konselor kepada konseli. Nah, itu nanti permasalahannya bisa yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Repli, atau nanti kemudian sharing dengan Ibu, kemudian Ibu kasih masukan dan lain sebagainya. Dalam layanan ini kita juga ada nih asas-asas yang harus kita penuhi dalam layanan konseling individu. Boleh Ibu jelaskan dulu? Boleh Bu, silakan. Jelaskan ya. Oke, dalam layanan konseling individu itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu adalah asas kesukarelaan dari diri Repli datang ke ruang BK tanpa paksaan untuk melakukan layanan konseling individu. Jadi Repli datang ke ruang BK itu nggak dipaksa sama Ibu Lela, kayak misalnya Repli ayo kita konseling, enggak. Tapi Repli datang ke sini dengan sukarela ya, dengan hati yang senang. Kemudian emang butuh bantuan konselor gitu ya. Iya. Ya, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi dalam proses konseling individu itu ada yang namanya asas keterbukaan, yaitu asas Repli itu harus terbuka gitu loh terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Repli. Jadi jangan disembunyi-sembunyiin, apalagi dirahasia-rahasiain. Kenapa? Karena kan kita sedang melakukan layanan individu, layanan konseling. Jadi proses bantuannya supaya pas gitu loh dari konselor kepada konseli kayak gitu. Nah, keterbukaan ini jangan takut Repli ini nanti apa yang disampaikan di ruang BK ini, yang disampaikan di layanan konseling ini, Repli itu takutnya kesebar informasinya keluar misalkan gitu ya. Itu jangan takut karena ada yang selanjutnya namanya asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini, insya Allah konselor dengan konseli sepakat bahwa layanan yang sedang dihadapi saat ini itu adalah tidak boleh diberitahukan ke orang lain. Jadi cukup kita aja berdua di sini, Repli dan Ibu ya, konselor dan konselinya kayak gitu ya. Repli siap terbuka dengan segala permasalahan yang akan diberitahukan, boleh lah? Siap insya Allah ya. Oke. Selanjutnya ada langkah-langkah yang harus sepakati bersama ya Repli ya. Dalam konseling individu itu pertama Repli menyampaikan dulu ke Ibu, karena Repli yang datang ke sini, karena Repli yang sukarela datang ke ruang BK, maka Repli harus menyampaikan informasi dengan seutuh-utuhnya kepada Ibu ya, selaku konselor Repli gitu. Kemudian nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, insya Allah kita akan melihat dan akan menemukan terapi konsep apa sih yang cocok untuk diterapkan nanti saat Repli melakukan layanan ini kayak gitu. Oke, selanjutnya udah siap ya Repli ya? Udah nyaman? Siap. Tenang, rileks, jangan deg-degan ya. Deg-degan nggak datang ke sini? Lumayan sih. Lumayan ya. Tapi datang ke sini dengan kemauan sendiri ya. Iya betul. Udah siap ya. Oke.
Ibu mau tanya, sebetulnya Repli datang ke ruang BK ada apa sih? Eh, Sebelumnya Repli datang keluar ruang BK ini karena ada sedikit kegelisahan yang Repli alami Oh, gitu. terkait sholat sih Bu. Oh, sholat. Iya. Iya, gimana? Karena Repli itu sering sekali meninggalkan sholat dan Repli cukup gelisah sih Bu. Sholat apa yang sering Repli tinggalkan? Dari sholat subuh, duhur, sama asar. Oh gitu, 3 waktu ya? Iya Bu. Kenapa itu bisa sering terlewat sholat subuh, duhur, asar gitu? Karena kalau sholat subuh sering Repli lewatkan itu pertama bangunnya kesiangan dan yang kedua juga terburu-buru sih. Oke, itu kalau yang sholat subuh. Iya. Kalau yang sholat zuhur? Kalau sholat duhur itu Repli sudah ada niatan untuk sholat tapi ada rasa kemalasan dan juga sering keluar juga. Oke, kalau zuhur seringnya Malas dan sering keluar. Sering keluar. Kalau malas ada di mana biasanya? Kalau malas zuhur itu paling di sekitaran sekolah juga. Saat sekolah ya, jam belajar berarti ya. Iya. Kalau asar? Kalau asar itu karena pulang terus kecapean sih Bu. Kecapean, berarti yang sering ketinggalan itu subuh, duhur, asar. Iya. Kalau subuh tadi siangan dan terburu-buru. Iya. Bangunnya jam 6. Jam 6, oke. Udah itu hampir polanya setiap hari kayak gitu? Benar. Hampir setiap hari, sekolah maupun tidak sekolah sama? Betul Bu. Kalau nggak sekolah juga di rumah tetap nggak melaksanakan ibadah sholat subuh, zuhur, asar gitu? Betul. Betul, berarti yang sering dilaksanakan sholat apa? Yang sering dilaksanakan itu dari maghrib dan isya itu yang paling sering dilaksanakan. Betul. Kenapa kalau maghrib sering dilaksanakan? Karena di waktu luang sih Bu. Waktunya lebih luang, terus? Dan juga nggak ada kegiatan lain. Nggak ada kegiatan lain. Kalau peran orang tua, keluarga gitu, kalau maghrib itu suka disuruh-suruh nggak sholat? Suka, sering. Sering ya. Siapa yang paling sering ngajak Repli buat sholat? Kedua orang tua sih. Kedua orang tua, terutama? Ayah dan ibu. Terutama ayah dan ibu ya. Ada kakak di rumah? Repli anak pertama sih. Anak pertama. Ada mamang gitu di sekitaran rumah yang suka ngajak? Ada. Ada ya, alhamdulillah. Kalau Isa? Kalau Isa juga sama seperti itu. Kalau Isa juga sama, diajak juga ya. Iya. Jadi lebih apa ya, semangat ya, karena ada yang mengajak gitu. Iya Bu. Betul. Oke, kira-kira tahu nggak penyebab kenapa sholat subuhnya telat? Yang pertama sih kesiangan karena bangunnya itu jam 6 dan juga terburu-buru mau ke sekolah. Oke, itu kalau subuh ya. Iya. Penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya itu kayak sering nongkrong, jangan juga main game sih. Oh, sering main game sama nongkrong di rumah. Sama teman-teman yang sekolah apa enggak nongkrongnya Repli? Sama teman-teman yang sekolah juga. Teman-teman sekolah. Sekolahnya satu sekolah nggak sama Repli? Tidak sih Bu. Beda-beda berarti ya? Oh gitu, tapi mereka juga sama ya, orang-orang yang sekolah ya, maksudnya seumuran dengan Repli gitu ya? Iya Bu. Oh gitu, itu kalau subuh. Tidur paling lambat ya? Iya. Paling lambatnya jam berapa? Jam 2 sampai jam 3 sih. Jam 2 sampai jam 3 pagi? Iya. Masya Allah. Bangun jam? Bangun jam 6. Ya Allah, itu kuat ya mata ya? Iya, alhamdulillah. Kuat ya, untuk sampai jam 3 baru tidur ya? Iya. Ternyata di pagi harinya? Ngantuk. Dan sholat subuhnya? Ketinggalan, oke. Kegiatan malam harinya main games, sama terus main juga. sama nongkrong gitu. Nongkrongnya ngopi-ngopi gitu? Iya sih. Iya, terus kalau sholat zuhur, nah kenapa sering ninggalin sholat zuhur? Karena terbawa malas dan juga sering keluar. Oh, yang kedua malas dan suka main. Mainnya kemana biasanya? Paling keluar jalan-jalan gitu. Keluar jalan-jalan. Karena jam istirahat juga. Jam istirahat juga. Kalau malas di mana itu posisinya? Kalau malas itu di sekolah dia. Di sekolah, di area sekolah. Iya, tiduran atau ngobrol biasanya kalau Repli? Dua-duanya sih. Sering tidur dan juga ngobrol juga. Oh gitu. Kalau penyebab sholat asar, kira-kira yang Repli rasakan seperti apa sih? Kalau Repli itu sering pulangnya itu kesorean, terus kecapean juga habis belajar gitu Bu. Habis belajar jadi capek ya. Betul. Jadi kelewat karena sering perjalanan ya pulang sekolahnya. Betul ya. Oke, Repli kegiatan sholat yang sering ditinggalkan itu hampir berjalan berapa lama ninggalin sholat itu? Mungkin yang Repli rasakan akhir-akhir ini? Ada 2 bulanan atau 3.
3 bulan terakhir. Iya. Apa yang Repli rasakan ketika meninggalkan sholat? Yang Rapli rasain itu gelisah, suka merenung juga, ada yang mungkin mengganjal di hati gitu Bu. Terus? Dan sering apa ya, pola pikirnya itu kurang gitu Bu. Fokusnya gitu ya. Betul. Saat enggak sholat nih ya Repli ya. Betul. Menurut Repli, buat Repli itu pengaruhnya besar apa tidak sih? Sangat besar sih Bu. Apa yang Repli rasakan? Kayak Rapli itu sering ngantuk juga. Sering kayak belajar itu nggak fokus. Belajarnya nggak Ya. fokus. Alasannya kan tadi ya, Iya. penyebabnya itu karena memang tidurnya juga larut malam ya. Betul. Kalau seorang pelajar seharusnya itu tidur itu sekitar jam berapa sih? Kalau pelajar itu sekitar jam 10 udah langsung tidur sih. Harusnya ya. Iya. Tapi yang Repli lakukan akhir-akhir ini 2 bulan sampai 3 bulan terakhir ini tidurnya Melewati. batas Iya. ya, seperti yang tidak sekolah ya. Betul. Karena kan kalau sekolah kan pagi-paginya harus siap-siap ke sekolah. Kegiatan pagi Repli kalau ke sekolah aman atau tidak? Maksudnya masuk ke sekolahnya terlambat nggak akibat nongkrong atau begadang semalam itu? Alhamdulillah yang Rapli rasain sih enggak sih Bu, cuma kayak terburu-buru doang. Oke, cuman hanya sholat saja yang tertinggal ya. Iya. Untuk ke sekolahnya aman tetap ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke. Repli sebelumnya tahu nggak kewajiban kita sebagai seorang muslim itu seperti apa sih? Tahu Bu. Seperti apa yang Repli ketahui? Ya, sholat itu kan kewajiban bagi umat Islam dan juga sudah ada di rukun Islam yang kedua. Betul, rukun Islam yang kedua ya, Iya. yaitu melaksanakan sholat. Nah, terus? Dan juga karena kita itu harus iman kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Oke. Kalau di rumah, kegiatan di rumah Repli ya, sebelum 2 bulan 3 bulan terakhir ini Repli merasakan kayak ada yang beda dalam diri Repli. Sebelumnya seperti apa Repli itu? Ya sukanya sih kayak periang gitu orangnya. Kayak Terus? yang suka diomongin sama orang-orang juga. Periang, rajin juga. Tapi sekarang sudah kayak menurun gitu. Gitu. Di rumah ada kegiatan keibadahan nggak? Di rumah ngaji misalkan? Ada. Atau sholat jamaah gitu? Ada. Gimana sebelum 2 bulan 3 bulan terakhir ini di rumah kegiatannya Repli? Ya kayak gitu sih Bu, kayak sering ke musola, terus ikut pengajian juga sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Oh ikut pengajian juga? Masya Allah. Terus karena ke bawah-bawah juga sama teman-teman, jadi kurang berjalan gitu. Oh gitu, ada peran teman-teman juga ya dalam mempengaruhi kegiatan di rumah ya? Betul. Masya Allah. Oke, Ibu boleh masuk terhadap materi ini? Boleh. Boleh ya. Nah, sudah diketahui ya tadi ya bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua yang sudah jelas bagi orang yang baligh maka wajib melaksanakan ibadah sholat. Wajib sholat kita ada berapa waktu? Ada 5 waktu. 5 waktu apa aja? Isya, zuhur, asar, maghrib, sama subuh ya, betul 5 waktu ya. Harus melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat, apa sih yang kita terima sebagai seorang muslim kita ya? Yang pastinya sih ya dosa gitu Bu. Dosa yang pertama ya. Terus? Yang kedua sih kayak kita itu menerima beban gitu, kayak kita keinget-inget kita kan belum sholat. Gitu ya, ada ya rasa-rasa kayak aduh saya mau kemana tapi ternyata aduh saya ini belum sholat, terus lagi kayak aduh kepikiran akhirnya ya karena belum melaksanakan sholat ya. Betul. Nah ternyata ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling mudah sebetulnya dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan harta, tidak menahan lapar, hanya dia bermasalah dengan rasa malas, kemudian hawa malasnya itu sangat tinggi gangguannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena selama 5 waktu itu sebetulnya Allah itu sudah memberikan waktu yang terbaik gitu tuh, dengan jeda waktu yang begitu sempurna gitu ya. Per sekian detiknya kita diajarkan untuk mensucikan diri dengan berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Untuk apa sih tujuannya? Wudu itu bukan hanya sekedar tentang sholat ya Repli ya, betul nggak? Betul. Wudu itu kapanpun kita bisa melaksanakan, bisa mensucikan diri dengan wudu itu. Kenapa? Salah satunya wudu itu adalah bisa menghilangkan kita dari menjauhkan kita dari
Hawa nafsu. Dari hawa nafsu, dari gangguan setan, dari gangguan jin gitu ya. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat secara rutin gitu kan ya. Betul. Insya Allah itu pasti Allah juga kasih ketenangan ke dalam diri kita. Terutama ibadah sholat itu harusnya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim yang sudah balik gitu. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi bahasa malas, bahasa apa ya, lupa atau misalnya ketinggalan gitu ya. Harusnya kita sudah tentu apa ya, menjadi tiang utama kita gitu dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Ya kita melaksanakan ibadah sholat ini gitu tuh. Pasti yang Repli rasakan itu betul, ketidaknyamanan, merasa pikiran terganggu, merasa kayak ada yang dalam hati was-was terus, rasa khawatir, rasa takut, betul itu akan dirasakan oleh Repli. Makanya kalau seandainya Repli merasakan hal itu ketika meninggalkan sholat 2 bulan terakhir ini, betul Repli akan merasakan hal-hal yang tadi ya, gangguan-gangguan seperti itu. Repli tahu nggak gimana caranya supaya Repli ini kembali seperti yang dulu? Mungkin dari Repli itu kalau untuk sholat subuh sih mengurangi ini jam tidurnya harus lebih ini lagi dari jam 10 misalkan. Jadi lebih diawalkan gitu? Iya Bu. Oke. Terus dari pertemanan juga untuk nongkrong-nongkrong harus dikurangi dan juga main game juga sih. Betul, ya. Terus kalau untuk sholat duhurnya? Kalau sholat duhur itu Repli harus menghilangkan rasa malas dan juga jangan sering-sering keluar kelas dan main-main. Oke, keluar keliling kelas ya. Nah, setelah istirahat pembelajaran kan ada waktu sholat duhur tuh, dipakai untuk sholat duhur harusnya gitu. Kalau untuk sholat asar nih kan tadi katanya berpapasan pas banget dengan jadwal pulang. Azan itu baru keluar kelas, nggak lama waktu sholat tiba kan gitu tuh. Nah itu gimana mensiasati menurut Repli seperti apa? Kalau untuk sholat asar sih Bu, Repli mungkin ya. Mungkin iya betul. Harus melaksanakan sholat di sekolah atau ini mengurangi efektivitas Repli untuk ini pulang sebelum sholat. Oke. Nah untuk sholat asar berarti harusnya Repli sholat dulu di sini nih biar aman. Jadi kalau di perjalanan ada gangguan-gangguan juga Repli udah aman ya, karena udah sholat gitu ibaratnya. Jadi kalau pulang ke sorean pun dalam kondisi sudah sholat. Repli, kalau seandainya ini terlaksana ya, bagaimana nih? Kira-kira apa sih yang bakal Repli rasakan gitu tuh? Kalau sholatnya tepat waktu gitu tuh? Mungkin akan kembali ke 2 bulan sebelumnya ya Bu, tapi bakalan ngerasa kayak aman gitu, nyaman. Dan juga Repli mungkin akan lebih fokus lagi dalam belajar gitu Bu. Oke, lebih fokus ya. Jadi kayak misalkan yang tadinya udah mulai suntuk karena pikirannya nggak tenang, karena tadi itu akan berdampak memang. 1 kali sholat masih biasa, 2 kali sholat masih biasa, 3 kali sholat, lama kelamaan itu akan menjadi dampak yang besar tadi. Terutama ketenangan hati dan pikiran pasti akan terganggu kalau tidak melaksanakan sholat. Oke, Repli udah sebetulnya udah pinter ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri nih. Tapi kadang masih perlu ya butuh bantuan konselor ya. Betul, untuk menyelesaikan permasalahan atau curhatannya, sekedar curhatan ya. Iya Bu. Iya, Repli, Ibu boleh nggak kalau konseling individu itu kan ada yang namanya kontrak perilaku nih. Nah, kontrak perilaku ini Ibu sih akan berikan nih ke Repli, karena tadi Repli kan lagi merasa kayak ada yang berubah. Repli kan pengen mengembalikan kan suasana seperti 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu loh. Akhir-akhir ini kan merasa kok nggak nyaman, nggak fokus gitu kan. Pengen mengembalikan kan? Betul Bu. Nah, Ibu kasih tantangan boleh nggak? Boleh. Oke, Ibu kasih asesmen buat dilakukan setiap hari kegiatannya dan dievaluasi sama Ibu. Jadi Repli itu nanti ngisi lembaran kertas yang Ibu kasih buat Repli. Kalau seandainya di lembar itu nanti checklist semua selama misalkan 2 hari atau 3 hari atau selama seminggu, berarti Repli sudah sukses menerapkan perilaku positif untuk mengubah pola yang buruk tadi ya. Sholat subuh ketinggalan, zuhurnya rasa malas, kemudian asarnya karena di perjalanan ya. Nah, Ibu kasih tugas itu boleh? Boleh Bu.
Repli, kira-kira Repli mau berapa lama sih ininya masa apa ya? Kan ini kan konseling individu nih. Iya. Nah, kalau konseling individu itu biasanya ada konseling lanjutan untuk mengevaluasi kegiatan konseling sebelumnya. Kayak misalkan hari ini kita mau bikin asesmen kegiatan Repli nih. Nah, kegiatannya itu apa aja yang mau Repli perbaiki gitu tuh. Itu namanya kontrak perilaku. Repli mau ngapain aja nih selama 3 hari. Maunya Repli berapa hari? Kalau Repli maunya seminggu aja. Seminggu aja. Berarti berapa hari tuh? 7 hari. 7 hari. Terhitung dari hari ini apa besok maunya? Dari besok sih. Besok ibu sih bebas, maksudnya mau kapanpun gitu ya. Yang penting ada evaluasi setelah pasca konseling individu ini. Kita mulai hari Kamis ya. Besok Boleh, ya berarti ya. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Ketemu hari Rabu ya. Iya, Bu. Sekarang kan tanggal 6. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 13, Repli akan masuk ke dalam pantauan konseli yang akan melakukan konseling lanjutan hasil dari kegiatan harian atau asesmen yang ibu berikan. Nanti akan ketemu lagi di minggu yang akan datang gitu ya. Boleh ibu kasih tugas ya. Boleh, Bu. Untuk melihat efektivitas apa sih gitu tuh perubahannya dari yang tadinya sebelum datang ke ruang BK kemudian datang ke ruang BK gitu. Nah, Repli kita bikin kontrak perilaku boleh? Boleh. Ya, nah, ini ibu udah siapin sebuah pernyataannya. Nah, di sini Repli boleh nih ngisi nih kontrak perilaku apa sih yang akan Repli rubah, kemudian positifnya apa yang akan kamu terima gitu ketika kamu bisa melakukan, kalau zaman sekarang itu namanya challenge ya. Iya, Bu. Nah, semacam challenge gitu. Kalau Repli bisa melakukan, maka akan ada apa ya, hadiah gitu buat Repli. Nanti hadiah ini sendiri yang bikin kontraknya, yang bikin pernyataannya Repli sendiri gitu. Ibu hanya sebagai fasilitator aja yang memantau Repli sebagai konselor kayak gitu. Silakan boleh Repli diisi ya. Ini, Bu. Oke, dari atas boleh dibaca dulu. Kontrak perilaku. Namanya siapa? Repli Gustiawan. Oke, boleh. Kelasnya? Kelas 12 IPS 1. Nah, tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Tanggal 6 bulan November. Oke. Nah, asal sekolahnya dari Sesar Pada Rincang ya. Nah, Repli menyatakan maka saya setuju melakukan apa? Yang pertama perubahannya. Melakukan kayak ini sih. Ini yang kalau yang ini berhasil ya. melakukannya nih nanti dapat hadiahnya apa atau misalkan feedbacknya apa. Nah, kalau yang ini Repli itu akan merubah apa aja sih coba? Repli ingin merubah contohnya? yang pertama itu pola tidur ya, Bu. Pola tidur, betul. Yang kedua itu saya ini jarangin nongkrong sama teman. Oke. Biar membatasi ya. Iya. Garis miring membatasi pergaulan di malam hari. Yang ketiga itu sholat zuhur. kayak menghilangkan rasa malas. Oke, menghilangkan rasa malas. Yang keempatnya ini, Bu, apa? Jangan sering keluar kelas, Ibu. Apalagi pas pembelajaran. Iya. Terus yang kelimanya itu kan sholat asar ya, Bu ya? Boleh, silahkan. Untuk yang kelima itu Repli harus sholat terlebih dahulu di
ini sekolah ya, Betul, coba akan menahan diri untuk pulang, pulang sebelum sholat. sholat di sekolah. Oke, nah kalau sudah ini kontrak yang akan Repli lakukan ya, Betul. perubahan. Nah, kalau berhasil nih Repli melakukan ini semua, Repli akan apa coba? Silakan. Kalau berhasil, Repli karena suka bermain game ya Bu ya. Ha-ha. Repli ingin apa ya, mendapatkan waktu lebih gitu Bu untuk bermain game. Seperti kalau Repli sudah mengatur pola tidur, Repli Hmm. mau ini apa sebagai reward atau tanda keberhasilan itu, Nah, Repli pengen 1 jam game. 1 jam Iya. game, Masya Allah, iya boleh. Boleh Bu. Selama 1 jam akan full bermain Game. game, bermain game, boleh dilanjutkan. Terus yang kedua itu, jikalau Repli udah jarang nongkrong gitu, Iya, sebagai rewardnya Repli pengen karena suka tidur ya, iya, jadi Repli mau 30 menit heeh. sebagai waktu istirahat 30 menit sebagai waktu istirahat di akhir pekan. iya Bu. Oke. Ada kesukaan Repli nggak yang misalkan Repli senangi gitu tuh? Senang makan durian nggak? Seneng Bu, Oke, alhamdulillah. nah gimana kalau salah satunya itu? Iya boleh Bu, Boleh gimana? Akan memakan makan durian durian sepuasnya sih. sepuasnya ya? Boleh, boleh. Bentar lagi musim ya, Iya, Bu. durian. Iya. Oke, udah ya. Oke, siap. Oke, Masih ada? cukup sih. Oke. Jika saya tidak melakukan itu, maka saya akan Saya karena Repli harus HP-nya boleh nggak? berkorban, Bahas nah, berkorban. harus berkorban, jadi Repli itu harus menyita ini apa, memberikan HP atau apa ya, kayak Tulis. menyita gitu Bu. Oke, menyimpan HP Iya. selama Menyimpan HP selama 1 hari sih. 1 hari pun tanpa megang HP ya? Iya Bu. Oke, kalau ini nggak berjalan ya. Konsekuensinya itu. Oke, terhitung tanggal berapa sekarang? Terhitungnya ini mulai dari tanggal, tadi kan mulai Rabu ya? Iya. Tanggal 7 di sini tulis Tanggal 7 sampai 13. sampai 13 November 2023. Oke. Ya, 2024 ya. iya Bu. Konselor ya, diketahui sama Ibu ya. Iya Bu. Oke. Siapa konselornya? Boleh lah. Boleh lah Badria. Boleh dibacakan kontrak ini bentuk deklarasi nih. Iya, Ibu pengen dengar sejelas-jelasnya nih. Deklarasi apa sih yang akan disampaikan dari kontrak perilaku ini? Silahkan dibaca dari awal. Oke. Jadi kontrak berlaku, nama konseli Repli Gustiawan, Ya. kelas 12 IPS 1, hari tanggal 6 November tahun 2024, asal sekolah SMA Negeri 1 Padarincang, Ya. menyatakan maka saya setuju melakukan pola tidur teratur. Yang kedua, jarang nongkrong Ya. atau membatasi pergaulan di malam hari. Yang ketiga, menghilangkan rasa malas. Yang keempat, jangan sering keluar kelas. Yang kelima, sholat di sekolah. Terus, Jika saya berhasil melakukan kontrak kerja ini, maka saya akan 1 jam bermain game. Saya akan mendapatkan hadiah ya. iya hadiahnya. 1 jam bermain game. Yang kedua itu 30 menit istirahat di akhir pekan. Yang ketiga, makan durian sepuasnya. Oke, Ibu boleh koreksi sedikit nggak? Boleh, Bu. Nih, 30 menit istirahat di akhir pekan itu kayaknya kurang masuk ya. Iya, Bu. Karena bisa lebih sebetulnya kalau di akhir pekan. Iya. Boleh nggak tambahin kayak misalkan ini dihapus aja gimana? Boleh, Bu. Boleh. Boleh? Boleh. Oke. Diganti apa kira-kira? Mungkin kayak Tambahin ya di Iya. sini. Nah, 3 jam mungkin ya. Iya. Bukan menit di sininya salah ya. ya, Bu. Terus lanjut bacakan. Jika saya tidak melakukan itu, maka saya akan menyimpan HP selama 1 hari. Tanggal berakhir kontrak ini adalah 7 sampai 13 November tahun 2024. Oke, dibacakan. Mengetahui konselor
Lela Badriah. Oke, alhamdulillah ya. Di sini alhamdulillah Repli sudah membuat kontrak perilaku yang Ibu akan pantau selama 1 minggu. Insya Allah ini akan Ibu tindak lanjuti di pekan di seminggu berikutnya ya. Nah, berarti di hari Rabu nanti Ibu akan evaluasi. Nah, ini ada tugas apa namanya sebagai bentuk kontrak kerjanya selama kegiatan sehari-harinya selama 7 hari ini Repli bisa mengisi ini boleh dibawa pulang, nanti Repli bisa laporan ke Ibu dengan dibawa ininya ke ruang BK saat nanti tindak lanjutan ya. Ya Bu. Oke. Ini komitmen ya Repli ya, Ibu pegang ini sebagai komitmen Repli dalam merubah perilaku Repli, dan ini yang membuat komitmen ini pun Repli sendiri tanpa ada paksaan dari Ibu, betul ya? Betul Bu. Oke. Konseling hari ini menurut Repli seperti apa sih? Alhamdulillah sih, karena Repli juga udah mengeluarkan unek-unek Repli ya, dan mungkin dari ini Repli bisa merasakan apa yang Repli rasakan 2 bulan yang lalu sih. Oke. Atau mungkin bisa lebih sih. Bisa lebih. Mudah-mudahan ya setelah layanan konseling ini Repli bisa nih merubah pola perilaku Repli yang awalnya tidak suka 2 bulan terakhir ini ya, tidak melaksanakan ibadah itu hampir ditinggalin setengahnya ya, berarti subuh, zuhur, asar. Mudah-mudahan setelah ada kontrak ini Repli bisa semangat kembali untuk melakukan ibadah-ibadah yang biasanya Repli lakukan agar kembali semangat lagi untuk melakukan kembali gitu. Selama 2 bulan 3 bulan ini kan Repli merasa tadi ya kurang semangat, malas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya layanan konseling ini Repli bisa tuh mulai berpikir, kemudian merubah pola kebiasaannya kayak gitu. Oke, Repli hari ini menurut Repli setelah layanan ini lebih senang atau tidak perasaan Repli? Mungkin lebih senang sih Bu. Lebih senang ya. Ada kebahagiaan nggak buat Repli sendiri? Ada sih. Ada ya. Ketenangan terutama bagaimana menurut Repli setelah layanan? Karena Repli ini ya sudah melakukan layanan ini, jadi Repli itu merasa udah tenang gitu, sudah mengeluarkan apa yang Repli harus keluarkan. Masya Allah. Jadi awalnya itu dalam hati, aduh saya itu kepikiran terus gitu ya. Tapi setelah dicerahkan kepada konselor, Repli jadi berpikir merasa ada yang bisa membantu Repli untuk merangkul kembali gitu ya. Alhamdulillah. Repli ada refleksi yang bisa Ibu bantu untuk isi, yang Ibu minta untuk diisi ya. Oke, di sini refleksi layanan ini ya, boleh di sini baca, kemudian di sini diberikan angka. Oke, boleh silakan. Ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk tindak lanjut konseling individu selanjutnya nanti Ibu akan panggil Repli lagi dan untuk membawa challenge ini ya ke ruang BK kembali akan Ibu evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah Repli lakukan. Oke. Repli masih ada yang ingin sampaikan ke Ibu? Mungkin cukup sih. Cukup. Kalau ada apa-apa boleh datang ke ruang BK lagi, menyampaikan lagi ke Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan Repli untuk menyampaikan ke Ibu. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi hari ini layanannya dicukupkan. Oke, kita cukupkan kegiatan hari ini dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini Repli kemana? Mau langsung ke kelas ya. Mau langsung ke kelas, masih ada pembelajaran ya. Oke. Mohon maaf ya dari Ibu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.